기울이고 분위기를 흐리고 해서 남자 짓을 왜 말씀드리기 뭐한 거는 말씀드리지 마세요. 닦고 나와. Haesong terkejut dan kehilangan semangat. Ia memutuskan untuk segera pulang tanpa berbicara sedikit pun dengan timnya. Ketika ditanya, ia hanya beralasan bahwa ia sedang tidak enak badan. Namun, tanpa memberitahu siapapun, dalam hati ia mulai mencurigai beberapa orang, terutama mereka yang ada di dalam timnya. Sementara itu, Sua masih berada di pesta sekolah. Saat itu, ia melihat Sung Jae sedang memarahi seorang pelayan karena tidak sengaja menumpahkan sesuatu ke sepatunya. Sua meminta Sung Jae untuk meminta maaf, tetapi Sung Jae menolak. Tak lama kemudian, ayah Sung Jae datang dan justru ia yang meminta maaf kepada Sua atas sikap anaknya. Namun, Sua menegaskan bahwa seharusnya yang meminta maaf adalah Sung Jae sendiri. Situasi semakin rumit ketika wakil kepala sekolah muncul dan justru meminta Sua untuk meminta maaf kepada orang tua Sung Jae, meskipun Sua sama sekali tidak bersalah. Setelah kejadian itu, pelayan yang tadi dimarahi Sung Jae diam-diam memberikan sebuah kartu kepada Sua, mengatakan bahwa kartu tersebut jatuh dari kantong Sung Jae. Di tempat lain, Haesong mulai mencatat nama-nama orang yang ia curigai terlibat dengan Myungju. Meski berusaha menepis keraguannya, ia bahkan mencatat nama ketua timnya, Pak An, dalam daftar tersebut. Ia mencoba untuk tetap mempercayai Pak An, tetapi situasi ini terasa terlalu mencurigakan. Sementara itu, Pak An beberapa kali mencoba menghubungi Haesong, tetapi tidak mendapatkan respon sama sekali. Keesokan harinya, Sua mencoba memecahkan teka-teki yang tersembunyi dalam lagu kebangsaan sekolah mereka. Ia merasa ada petunjuk tersembunyi di dalamnya yang berkaitan dengan cerita horor ketiga. Dengan penuh semangat, ia memadukan nada-nada dalam lagu tersebut dan akhirnya berhasil menemukan jawabannya. Ia merasa seperti seorang detektif sungguhan. Layaknya anggota BIN, Sua segera mencoba menghubungi Haesong untuk memberitahukan temuannya, tetapi panggilannya tidak dijawab. Merasa penasaran, ia pergi ke minimarket dan secara kebetulan bertemu dengan Haesong di sana. Sua pun bertanya mengapa Haesong tidak menjawab teleponnya dan memberitahukan bahwa ia telah berhasil memecahkan teka-teki dari cerita horor ketiga. Namun, ekspresi Haesong terlihat tidak tertarik sama sekali, yang membuat Sua semakin bingung. Untuk mencari tahu lebih lanjut, Sua mengajak Haesong untuk berbicara sambil minum, berharap Haesong mau terbuka kepadanya. Setelah beberapa saat, Haesong akhirnya mengakui bahwa semua ini telah diatur oleh pimpinan sekolah. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya selama ini memang sengaja disusupkan ke sekolah sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Melihat Sua yang tampak kebingungan, Haesong mencoba menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa Sua selalu ada untuknya dan akan terus mendukungnya. Saat mereka hendak pulang, Haesong secara halus memberi petunjuk kepada Sua bahwa ia adalah teman masa kecilnya. Ia bahkan menyindir, kenapa Sua menyebutnya sebagai musuhnya. Akhirnya, Sua tersadar bahwa Haesong sebenarnya adalah teman masa kecil sekaligus cinta pertamanya, Jung Si-hon. Ia merasa sangat malu karena tidak menyadarinya sejak awal, bahkan bingung harus bersikap seperti apa. Dengan wajah berusaha tetap tenang, ia hanya berkata kepada Haesong kalau akan ketemu besok lagi. Padahal, dalam hatinya, ia merasa sangat senang karena bisa bertemu kembali dengan cinta pertamanya. Sementara itu, pada hari sebelumnya, Yena sempat melihat Sung Jae berbicara dengan ayahnya tentang kompetisi sains. Secara mengejutkan, hasil kompetisi sudah ditetapkan, dan Sung Jae dinyatakan sebagai pemenangnya, padahal perlombaan belum dimulai. Merasa ada yang tidak beres, Yena pun penasaran dan menanyakan keberadaan Sung Jae kepada wakil ketua OSIS. Saat sedang mencari Sung Jae, ia justru melihat Yu Jong sedang bersama teman-temannya. Yena merasa seperti ditinggalkan, meskipun sebenarnya ia sendiri yang menjauh dari Yu Jong. Di sisi lain, Sung Jae tengah sibuk mencari kartu yang ia jatuhkan kemarin, kartu yang diberikan oleh ayahnya. Saat itulah Yena menemukannya dan langsung bertanya, mengenai kompetisi sains yang belum dimulai, kenapa tiba-tiba sudah ada pemenangnya, apakah ini sudah diatur?
Yena merasa tidak terima jika kompetisi ini tidak berjalan secara adil, mengingat ia telah belajar keras selama ini. Pada akhirnya, Sung Jae mengakui bahwa semua sudah diatur oleh ibunya. Bahkan, peringkat pertama yang selalu ia dapatkan juga merupakan hasil campur tangan ibunya. Yena terkejut dan sulit mempercayai hal tersebut. Selama ini, ia mengira bahwa peringkat satu yang diraihnya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia bahkan hanya tidur 3-4 jam setiap hari demi mencapai hasil terbaik. Di ruang guru, Sua menceritakan tentang kartu yang ia temukan kepada rekan-rekannya. Mereka menyarankan Sua untuk mengecek isinya. Karena rasa ingin tahu yang besar, Sua akhirnya memeriksa kartu itu dan menemukan sebuah situs yang berisi daftar peringkat siswa, termasuk pemenang kompetisi yang telah diatur sebelumnya. Namun, ia menyadari bahwa ada mata-mata dari kalangan guru yang mengawasi. Informasi ini sampai ke Myungju, yang kemudian menemui Sua untuk memberikan peringatan kepada Sua jika ia ingin bertahan lama di sekolah ini dan diangkat sebagai guru tetap. Lebih baik diam dan tidak ikut campur. 우리 학교에 오래 남아있고 싶으면 Namun, Sua dengan berani membantah perkataan pimpinannya, meskipun dalam hatinya ia merasa takut karena tidak menyangka dirinya bisa melawan seperti itu. Sementara itu, Haesong memasang alat pelacak di mobil Myungju. Sua kemudian meneleponnya untuk menunjukkan bukti bahwa ranking siswa telah diatur oleh sekolah. Ia meminta bantuan Haesong, tetapi saat itu Haesong sedang banyak pikiran dan menolak untuk membantu Sua kali ini. Di perpustakaan, Haesong bertemu dengan Yujong yang sedang belajar. Penasaran, ia bertanya mengapa Yujong begitu rajin belajar. Yujong mengatakan kalau dirinya ingin meningkatkan nilai dan reputasinya untuk masuk ke universitas yang diinginkan. Selain itu, cita-citanya adalah menjadi anggota BIN seperti ayah dan Haesong mendengar hal itu. Haesong mulai berpikir bahwa Yujong mungkin akan menjadi korban sistem ini. Ia menyadari bahwa yang akan mendapat nilai tinggi bukanlah mereka yang bekerja keras, melainkan anak-anak pejabat dan keluarga kaya. Hal ini membuatnya kembali memikirkan rencana yang sebelumnya diusulkan Sua. Sementara itu, Sua masih sibuk memeriksa bukti-bukti dari berbagai berkas ujian beberapa tahun terakhir. Ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Berkas-berkas penting yang menurutnya bisa menjadi bukti ia kumpulkan, lalu ia mencoba membuka kembali situs yang terdapat di kartu itu. Namun, ternyata situs tersebut sudah dihapus. Tentu saja ini adalah ulah Myungju. Untuk mengamankan situasi, mereka mengganti judul website tersebut. Namun, percakapan mereka ternyata telah direkam oleh Haesong yang sebelumnya telah memasang alat perekam di tempat itu. Kebetulan, Sung Jae juga ada di sana, dan ia tanpa sadar memberitahukan semuanya kepada Yena, padahal sebenarnya Yena tidak seharusnya mengetahui hal itu. Sung Jae juga menjelekkan sifat Yena yang sombong di hadapan Myungju, padahal Yena adalah anaknya. Mendengar hal ini, Myungju menjadi marah karena tidak ingin rencananya bocor. Ia pun menyusun strategi untuk memberikan pelajaran kepada Sua. Haesong, yang mengetahui bahaya ini, langsung panik dan menelepon Sua untuk menanyakan keberadaannya serta berusaha melindunginya. Sementara itu, Myungju marah besar kepada Sung Jae karena telah membocorkan rencana mereka kepada Yena. Ia bahkan menampar dan memukuli Sung Jae, memperingatkannya untuk tidak mengulanginya lagi. Ketika Haesong datang ke sekolah, Sua masih dalam keadaan baik-baik saja. Haesong kemudian bertanya kepada Sua, "Bukankah tujuanmu menjadi guru tetap? Lalu, mengapa kamu mengurusi masalah nilai ini?" Sua menjelaskan bahwa awalnya memang ia ingin menjadi guru tetap, tetapi ia kembali teringat tentang seorang siswi pertamanya yang pernah difitnah mencuri lembar ujian. Saat itu, ia gagal melindungi siswi tersebut. Kini, ia sadar bahwa ada hal yang lebih penting baginya sebagai seorang guru selain sekadar mendapatkan status tetap. Setelah memastikan keteguhan hati Sua, Haesong akhirnya memutuskan untuk membantu. Namun, ia memperingatkan bahwa sekolah saat ini bukan tempat yang aman karena Myungju sudah mengetahui rencana Sua. Di sisi lain, Sua diajak ke rumah Haesong untuk mengerjakan proyek mereka. Mereka mulai mengumpulkan bukti dan menyusun strategi. Saat menonton rekaman pesta sebelumnya, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, tetapi malah jadi canggung sendiri. Setelah itu, mereka keluar untuk membeli makanan karena Sua merasa lapar. Setelah berhasil menyusun daftar orang tua murid yang mereka curigai, Sua kelelahan dan tertidur. Haesong pun menyelimutinya. Ketika Sua terbangun, giliran Haesong yang tertidur, dan kali ini Sua yang menyelimutinya.
Sua memperhatikan wajah Hesong yang tampan, bahkan sempat melamun. Namun, begitu Hesong terbangun, ia pura-pura sibuk agar tidak ketahuan telah diperhatikan oleh Sua. Dari hasil penyelidikan mereka, akhirnya Hesong mengetahui bahwa dana yang digunakan oleh Myungju untuk membangun kota pendidikan berasal dari sumbangan para orang tua murid. Ia pun segera pergi ke markas BIN dan menyerahkan dokumen tersebut kepada rekan-rekannya untuk dibahas lebih lanjut. Namun, saat mereka tengah mendiskusikan hal itu, ketua mereka, Pak An, tiba-tiba datang dan mengajak Hesong berbicara empat mata. Pak An bertanya mengapa Hesong malah sibuk mengurusi kasus ini, padahal misi utamanya di sekolah adalah mencari emas. Ia pun memerintahkan Hesong untuk tetap fokus pada tugas utamanya. Hesong berusaha menjelaskan bahwa kasus ini juga berkaitan dengan Yujong, tetapi Pak An menanggapinya dengan dingin, mengatakan bahwa ia tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah menyelesaikan misi utama. Direktur BIN yang melihat ketegangan antara Hesong dan Pak An pun memanggil mereka ke ruangannya. Hesong kemudian melaporkan hasil penyelidikannya. Direktur mengatakan akan meninjau laporan tersebut lebih lanjut. Namun, hal yang mencurigakan adalah setelah Hesong menyampaikan informasi itu, ada anggota BIN yang membocorkan rencana mereka kepada Myungju. Situasi semakin mencurigakan ketika tiba-tiba Myungju memerintahkan BIN untuk membatalkan misi Hesong di sekolah. Hesong mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan sekolah karena masih ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, ia menyusun rencana untuk mengambil hati Myungju dengan berpura-pura mengetahui cerita horor keempat. Saat makan siang bersama Myungju, ia meminta izin dan akhirnya diizinkan untuk tetap berada di sekolah. Ia pun menyampaikan bahwa ia mengetahui cerita horor keempat, namun, Myungju langsung menyadari bahwa itu hanyalah taktik Hesong agar bisa tetap bersekolah demi menjalankan misinya. Ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia meminta kepala sekolah untuk segera mengeluarkan Hesong. Malam harinya, Hesong mengikuti Myungju, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan karena wanita itu langsung pulang ke rumahnya. Maka, ia pun menyelesaikan misinya untuk hari itu. Setibanya di rumah, Myungju disambut oleh anaknya, Yena. Yena mempertanyakan alasan ibunya melakukan kecurangan dalam sistem peringkat siswa. Myungju menjawab bahwa semua itu demi keuntungan Yena dan menyuruhnya untuk mengikuti rencana yang sudah ia susun. Yena merasa bahwa semua usahanya selama ini sia-sia. Myungju pun menyalahkan Yena karena berteman dengan Yujong, lalu mulai menjelek-jelekan gadis itu. Namun, Yena tidak terima dan meminta ibunya untuk tidak berbicara buruk tentang Yujong karena dia adalah temannya. Myungju terkejut melihat Yena berani melawan perkataannya. Setelah itu, Yena pergi ke rumah Yujong dan menunggu kepulangannya. Ia teringat saat pertama kali bertemu Yujong di bus, ketika ia sengaja mendekatinya karena Yujong saat itu menduduki peringkat kedua. Yena meminta Yujong untuk berteman dengannya. Tak lama kemudian, Yujong tiba di rumah. Mereka tidak banyak berbicara dan langsung masuk ke dalam. Ibu Yujong menawarkan makanan kepada Yena, termasuk omelet kesukaannya. Setelah selesai makan, untuk pertama kalinya Yena mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai makan malam itu dan berterima kasih kepada Yujong. Meskipun demikian, Yujong masih bersikap agak dingin terhadapnya. Sementara itu, Sua masih berusaha mengumpulkan bukti. Saat meneliti jawaban ujian para siswa dari beberapa tahun yang lalu, ia menyadari bahwa pengawasnya saat itu adalah temannya sendiri, Lee Junho. Ia pun mulai curiga bahwa salah satu mata-mata di antara para guru mungkin adalah Junho. Karena itu, Sua pergi ke rumah Hesong. Namun, ia merasa ada sesuatu yang aneh karena pintu rumah Hesong tidak dikunci. Ketika masuk, ia mendapati seseorang yang mencurigakan tengah berusaha menyerangnya. Di saat yang sama, Hesong baru saja sampai di rumahnya. Begitu masuk, ia terkejut melihat kondisi rumahnya yang berantakan. Saat menoleh ke samping, ia melihat Sua sudah tergeletak tak sadarkan diri dengan tubuh terluka. Hesong langsung berlari menghampirinya.